Jemaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah makanya kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaan pertama dari Instagram @argakens. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya. Bagaimana nanggapi ketika mau ibadah itu ada rasa malas ketika ingin melakukan ibadah tersebut? Gimana Pak Ustadz solusinya? Mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas kalau ada ya itulah iman naik turun. Naik karena kebaikan, turun karena dosa. Jadi bisa jadi yang menyebabkan orang malas dalam ibadah mungkin karena ada dosa. Dosa makanya banyak-banyak istighfar. Kemudian jangan lupa bukan hanya istighfar diperbanyak tapi harus banyak doa. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Karena iman manusia kan naik turun. Artinya kan iman itu kan disimpan di hati. Hati artinya bolak-balik. Jadi bisa jadi naik, bisa jadi turun. Ingat jangan ada dosa karena dosa menyebabkan kita jadi malas. Dan banyak yang berdoa. Ingat juga tadi bagus Ustaz Sam sudah bahas nih tentang memaknai ibadah. Ayo maknai ibadah yang kita lakukan. Oh ibadah ini ketundukan. Oh tujuan Allah menciptakan kita kan untuk ibadah. Ketika kita sudah memaknai ibadah kita. Maka akan semangat ibadahnya. Karena banyak orang hanya sekedar dilakukan. Tapi tidak memaknai. Lalu jangan lupa tambah ilmunya. Datang ke majelis taklim. Ketika kita bertambah ilmu. Dengan sendirinya kita dinasihati oleh diri kita sendiri. Kalau nunggu nasihat orang lah susah itu. Tapi ketika kita banyak ilmu, banyak belajar. Lama-lama kita sendiri yang menasihati kita. Jadi secara tidak langsung. Guru terbaik adalah diri kita sendiri. Hati-hati. Jangan sampai datangnya malas karena kita malas menuntut ilmu sih sebenarnya. Apalagi mau tidak malas. Solusinya cari teman. Karena teman itu memotivasi kita untuk jadi baik. Karena berteman dengan orang yang baik pasti akan ikut baik itu. Jadi kadang-kadang kita jadi malas gara-gara apa? Teman kita, pergaulan kita yang salah. Maka carilah lingkungan yang baik. Sekali lagi. Carilah lingkungan yang baik sehingga mempengaruhi kita untuk bisa lebih baik. Masya Allah, berarti ketika iman mau turun kita harus istighfar. Istighfar bahkan harus melawannya. Iya, bagus. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Baik, ini ada pertanyaan kedua dari @raisafans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, apakah Nabi Muhammad pernah berbohong demi kebaikan kepada orang lain? Kalau pernah, apakah perlu untuk ditiru umatnya? Mohon penjelasannya Habib. Silakan Habib Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertanyaannya bagus dan menarik. Tapi ingat bahwasanya siapa orang yang melakukan perbuatan berbohong adalah dosa besar. Yang pertama kali ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah apa dosa yang paling besar? Rasulullah lagi senderan. Rasulullah bilang apa? Asyraku billah, menyekutukan Allah. Ditanya lagi, ya Rasulullah apa lagi dosa yang paling besar nomor 2? Rasulullah menjawab, uququl walidain, durhaka kepada dua orang tua. Dan yang ketiga, apalagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, dari senderan langsung tegak. Kadzab, berdusta. Itu yang tidak dibenarkan. Tetapi ada yang diperbolehkan 3 hal. Salah satunya adalah mengancam nyawa manusia. Tapi ketika Rasulullah SAW sedang berduduk, ya kan, datang seseorang, ya kan, yang dimana dia lari ketakutan, dia mau dibunuh, kabur orang tersebut. Rasulullah melihat dia lari ke sebelah sana. Orang kafir Quraisy menghampiri Rasulullah SAW, ditanya, mana dia? Rasulullah berdiri. Apa jawaban Rasulullah? Ketika aku berdiri, aku tidak melihat orang itu. Ya kan? Ketika aku berdiri, aku tidak melihat orang itu. Betul, memang ketika Rasulullah berdiri tidak melihat orangnya. Dan Rasulullah tidak pernah berdosa, sekalipun tidak pernah berdosa. Setiap perkataan Rasulullah adalah perkataan yang benar dan yang hak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, janganlah kita melakukan dan mencontohkan perbuatan atau bermain kata. Kata-kata yang kita lakukan berbahaya. Kenapa? Nanti dampaknya akan fatal. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Kita tidak mengerti dalam hukum ini, hukum itu. Jangan mengikuti hal-hal yang membahayakan kita. Ikutilah kebaikan-kebaikan. Ustadz Maulana sampaikan, belajar, ngaji, nuntut ilmu, hadir ke majelis talim, dekatkan diri kepada orang-orang yang saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah dan Rasulnya. Kalau mau diselamatkan, jangan perkara masalah, oh bohong gak jadi masalah deh, bu ini gak jadi masalah, jangan. Yang diperbolehkan berbohong adalah, yang pertama adalah ketika dalam peperangan. Yang kedua mendamaikan daripada kedua belah pihak. Yang ketiga adalah antara suami dengan istrinya. Suaminya, istrinya misalkan berat badannya nambah 2 kilo, 5 kilo, cantik banget, gendutan gak? Enggak kok masih langsing, Masya Allah. Nah intinya adalah berbuat baik dengan pujian-pujian yang baik.
langsing Masya Allah ya kan, Habib untuk lagi membaikan. curhat, ya. Enggak, misalkan Karena Kartika Putri lagi hamil. misalkan seperti itu. Tapi ingat, intinya adalah siapa orang yang berdusta, siapa orang yang berbohong akan mendapatkan dampak yang besar. Karena berdusta ataupun berbohong adalah mereka yang akan mendapatkan masalah di kemudian harinya. Jadi nggak boleh bohong, nggak boleh berdusta, jaga kalimat, jaga sikap. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astagfirullah, bahkan kalau kita berbohong akan ada kebohongan-kebohongan selanjutnya. Yang baru pastinya. Betul. Baik, terima kasih penyampaiannya Habib. Baiklah, sekarang kita mendengarkan kesimpulan dan dilanjutkan doa oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Di akhir surah Al-Kahfi Nabi SAW diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan innama ana basyarum mithlukum. Sungguh aku ini seperti manusia seperti kalian. Maksudnya manusia secara basyariahnya. Nabi pun pernah sedih, Nabi pun pernah jengkel, Nabi pun pernah tidak suka dengan sikap seseorang, Nabi pun pernah disakiti, Nabi pun pernah menangis, Nabi pernah senang seperti manusia seperti biasanya. Namun ternyata karena akhlak dan wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan manusia lainnya. Kita pikir Nabi enggak pernah merasa tersakiti, Nabi pun tersakiti. Kita pikir Nabi enggak pernah merasa sakit hati, Nabi pun pernah sakit hati. Tapi karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sakit hati itu luntur disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa keluh kesah itu hilang karena disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana menjadi umat baginda Nabi SAW, kita semua pasti pernah mempunyai masalah, kita semua pernah pasti bersedih, kita pernah sakit hati, kita pernah merasa terzalimi. Namun mengikuti akhlak baginda Nabi SAW, bagaimana beliau berakhlak kepada temannya, kepada musuhnya sekalipun, kepada orang-orang terdekatnya, maka itulah tuntunan yang paling benar dan yang paling lurus untuk kita ikuti. Lihat keadaan di akhirat nanti. Bagaimana Nabi SAW bisa mengenali kita. Bukan karena raut wajah kita. Bukan karena postur tubuh kita. Bukan karena jabatan kita. Tapi Nabi SAW bisa mengenali kita karena attitude kita mirip-mirip dengan attitude baginda Nabi SAW. Lah orang ini umat saya nih. Kenapa? Dia senantiasa tersenyum. Karena tersenyum adalah sunnahku. Orang ini adalah umat saya nih. Kenapa? Dia senantiasa bersedekah. Karena sedekah adalah sunnahku. Orang ini adalah umat saya. Kenapa? Dia menjaga sholat 5 waktunya di awal waktu. Karena itu adalah sunnahku. Orang ini adalah umat saya nih. Saya mau memberi syafaat kepadanya. Kenapa? Karena setiap harinya dia mengikuti sunnah-sunnahku. Maka mari kita mengikuti attitude bagi Nabi SAW. Supaya Nabi SAW mengenali kita di hari kiamat nanti. Sehingga kita bisa mendapatkan syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون Ya Allah, kami memohon kebaikan daripada kebaikan yang pernah diminta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta hamba-hambamu yang saleh. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun
salihun. Serta kami berlindung kepadamu dari hal-hal yang pernah diminta oleh baginda Nabi, serta hambamu yang soleh berlindung daripadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami rezeki berziarah ke tanah haram, berziarah ke makam baginda Nabi, kekasih kami, kekasihmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum engkau izinkan kami berziarah ke sana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jikalau kami belum pernah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, bahkan di mimpi kami, maka pertemukan kami dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannatul firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah kita besok bertemu lagi jam 5 pagi di Islam Itu Indah. Saya Teguh Rian, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Islam Itu Indah yang didukung oleh